Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang dilakukan Presiden Prabowo mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun rupiah. Ya, pemirsa, selanjutnya hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas nilai tambah perekonomian nasional. Ya, salah satunya adalah proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME yang mampu menekan impor LNG atau maksud kami LPG hingga 1 juta ton per tahun. Jadi ada satu istilah. Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang dilakukan Presiden Prabowo mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun rupiah. Meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian. Salah satunya proyek hilirisasi raksasa adalah groundbreaking hilirisasi melalui percepatan pengembangan Coal to DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk bersama Danamtara dan Pertamina Persero. Adapun proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME ini bakal menggunakan teknologi gasifikasi skala besar pertama di tanah air. Dengan total DME mencapai 1,4 juta ton per tahun dan mampu menghasilkan 1 juta ton LPG, sehingga negara mampu melakukan penghematan anggaran sebesar 8,8 triliun rupiah dari berkurangnya subsidi. Ya, jadi proyek hilirisasi Coal to DME ini proyek yang sangat strategis sebagaimana arahan Pak Presiden sejalan dengan Astasita nomor 2 ya, swasembada energi dan juga Astasita nomor 5 terkait dengan hilirisasi khususnya Coal to DME ini akan mereduksi substitusi import LPG sebagaimana kita tahu per tahunnya kurang lebih kita import LPG itu kurang lebih 7 juta metrik ton dan ini DME ini akan menjadi proyek yang bisa mensubstitusi import LPG. Sementara itu, Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PT Bukit Asam Tbk Turino Yulianto menegaskan, proses pengolahan batu bara kalori rendah menjadi bahan bakar ramah lingkungan pengganti LPG ini bukan hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, langkah hilirisasi ini mampu meningkatkan multiplier efek ekonomi bagi masyarakat nasional dan daerah, di mana proyek ini mampu menyerap hingga 5.300 tenaga kerja. Banyak, yang pertama tenaga kerja. Diperkirakan ada sekitar 5.000-an tenaga kerja yang terlibat, kemudian juga devisa, pajak, dan juga yang nggak kalah penting pemanfaatan batu bara loreng yang selama ini belum teroptimalkan. Padahal cadangan kita sangat banyak gitu. Dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Ade Firmansyah, Muhammad Koirudin, Tim Liputan IDX Channel. PT Bukit Asam Tbk membukukan laba bersih sebesar 801,79 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun ini, melanjutkan tren kinerja solid di tengah dinamika pasar energi. Perseroan menyebut stabilitas kinerja mampu dipertahankan melalui strategi pengelolaan persediaan yang prudent, efisiensi biaya, serta penerapan selective mining. PT Bukit Asam Tbk membukukan laba bersih sebesar 801,79 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, melanjutkan tren kinerja solid di tengah tekanan operasional akibat faktor cuaca dan dinamika pasar energi. Direktur Utama PT BA Arsal Ismail mengatakan, perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja melalui strategi pengelolaan persediaan yang prudent, efisiensi biaya, serta penerapan selective mining. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2026, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 9,93 triliun rupiah atau relatif stabil secara tahunan. Sementara itu, EBITDA tercatat 1,55 triliun rupiah dengan margin EBITDA sebesar 16% dan margin laba bersih 8%. Kinerja tersebut ditopang oleh penjualan yang relatif terjaga, meskipun produksi mengalami penurunan. Volume produksi batu bara tercatat turun 22% secara tahunan, sementara volume penjualan hanya terkoreksi tipis 1%. Adapun komposisi penjualan hingga akhir Maret 2026 terdiri atas 53% pasar domestik dan 47% ekspor, dengan tujuan utama antara lain Vietnam, Bangladesh, India, Kamboja, dan Thailand. Di sisi biaya, beban pokok pendapatan tercatat 8,39 triliun rupiah, atau turun 6% secara tahunan, sejalan dengan penurunan volume produksi dan aktivitas angkutan. Stripping rasio juga membaik menjadi 5,31 kali dari sebelumnya 6,42 kali. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, OPEC Plus menyetujui kenaikan produksi minyak yang moderat untuk bulan Juni 2026 yang menjadikan peningkatan bulanan ketiga berturut-turut.
7 negara OPEC Plus akan meningkatkan target produksi minyak sebesar 188.000 barel per hari pada bulan Juni mendatang. OPEC Plus menyetujui kenaikan produksi minyak yang moderat untuk bulan Juni. Namun kenaikan ini sebagian besar akan tetap di atas kertas selama perang Iran terus mengganggu pasokan minyak Teluk melalui Selat Hormuz. 7 negara OPEC Plus akan meningkatkan target produksi minyak sebesar 188.000 barel per hari pada bulan Juni, peningkatan bulanan ketiga berturut-turut. Peningkatan ini sama dengan yang disepakati untuk bulan Mei dikurangi bagian Uni Emirat Arab yang meninggalkan kelompok tersebut pada 1 Mei. Langkah ini dirancang untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut siap meningkatkan pasokan setelah perang berakhir dan menandakan bahwa OPEC Plus terus melanjutkan pendekatan bisnis seperti biasa meskipun Uni Emirat Arab telah meninggalkan OPEC Plus. Adapun kuota produsen OPEC Plus terbesar yakni Arab Saudi akan naik menjadi 10,29 juta barel per hari pada bulan Juni berdasarkan kesepakatan tersebut, jauh di atas produksi aktual. Saudi sendiri melaporkan produksi aktual sebesar 7,76 juta barel per hari kepada OPEC pada bulan Maret 2026. Sebagai catatan, 7 anggota yang bertemu pada hari Minggu secara daring adalah Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, Rusia, dan Oman. Dengan keluarnya Uni Emirat Arab, OPEC Plus kini memiliki 21 anggota termasuk Iran. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hanya 7 negara ditambah Uni Emirat Arab yang terlibat dalam keputusan produksi bulanan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, harga minyak merosot pada awal perdagangan Senin setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan segera memulai upaya untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global dari salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia. Menanggapi perkembangan tersebut, harga minyak mentah berjangka Brent turun 1,69% ke level 106,34 dolar per barrel pada Senin pagi. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate terkoreksi 1,69% ke level 100,22 dolar per barrel, di mana penurunan harga ini mencerminkan respon cepat pasar terhadap potensi meredanya resiko geopolitik di kawasan Timur Tengah. Upaya Amerika Serikat untuk memastikan kelancaran jalur pelayaran di Selat Hormuz dinilai dapat mengurangi kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak global. Pelaku pasar kini mencermati perkembangan lebih lanjut dari langkah yang akan diambil oleh Washington, terutama terkait dengan efektivitas upaya pembebasan kapal serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan distribusi energi dunia. Kita ke informasi PT Medco Energi Internasional Tbk membukukan laba bersih senilai 67,38 juta dolar pada kuartal 1 2026. Ya, perolehan tersebut melonjak 282,34% secara year-on-year. Melansir laporan keuangan perseroan mampu membukukan total pendapatan senilai 668,3 juta dolar Amerika, tumbuh 19,24% year-on-year. Kenaikan pendapatan perseroan sejalan dengan bertumbuhnya hampir seluruh segmen penjualan perseroan. Penjualan masih ditopang oleh kontrak penjualan di dalam negeri yang membukukan penjualan senilai 374,38 juta dolar pada kuartal 1 tahun ini, sedangkan ekspor hanya tercatat senilai 293,92 juta dolar. Setelah dikurangi berbagai pajak dan beban lainnya, perseroan mampu membukukan laba bersih senilai 67,38 juta dolar pada kuartal 1 2026. Melonjaknya laba bersih terutama disebabkan oleh bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang pada periode kuartal 1 tahun 2026 mencatatkan nilai sebesar 44,55 juta dolar dibandingkan dengan kuartal 1 2025 yang membukukan kerugian senilai 20 juta dolar. Pemirsa, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indef mencatatkan kinerja positif pada kuartal pertama 2026 di tengah tekanan global. Ya, meski laba usaha terkoreksi, perusahaan masih mampu menjaga pertumbuhan penjualan dan laba bersih. PT Indofood Sukses Makmur Tbk membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar 33,89 triliun rupiah, tumbuh 7% dibandingkan periode sama tahun lalu. Margin laba usaha juga tetap terjaga di level 19,3%, menunjukkan fundamental bisnis yang masih solid di tengah dinamika global. Meski demikian, laba usaha terkoreksi 6% menjadi 6,53 triliun rupiah.
Penurunan ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya laba kurs dari aktivitas operasional. Namun laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk justru naik 9% menjadi 2,92 triliun rupiah. Direktur Utama dan CEO Antoni Salim menegaskan, perusahaan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Indofood juga berkomitmen mempertahankan neraca yang sehat guna menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika pasar global ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya pemirsa kita ke bursa global. Dari bursa Wall Street, indeks S&P 500 dan Nasdaq naik ke rekor penutupan tertinggi pada hari Jumat pekan lalu. Didorong oleh laporan laba yang kuat dan penurunan harga minyak mentah. Sekaligus menutup periode kenaikan persentase bulanan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kedua indeks mencatatkan kenaikan mingguan ke-6 berturut-turut yang merupakan rangkaian kenaikan mingguan terpanjang sejak Oktober 2024. Diketahui pemirsa, Dow Jones naik 0,41% menjadi 32.237. Indeks S&P 500 naik 0,56% menjadi 3.970 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,31% menjadi 11.823. Sementara itu pemirsa, bursa saham Eropa terlihat masih mampu bertahan di zona penguatan pada perdagangan Jumat dengan indeks Stoxx 600 yang ditutup naik 1,42% ke level 611,55. Selanjutnya indeks DAX Jerman terpantau naik 1,41% ke level 24.292. Di saat yang sama, indeks saham unggulan FTSE 100 Inggris ditutup sedikit lebih rendah terseret oleh kerugian pada saham-saham energi, kelas berat dan perusahaan farmasi AstraZeneca. Diketahui pemirsa, indeks FTSE 100 berakhir koreksi 0,1% ke level 10.363.